Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nurkolis dari UPPJJ Banjarmasin, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0507090001. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah MSIM 4204. Jaringan komputer. Fokus pembahasan kali ini adalah mempraktikkan perintah dasar jaringan di CMD. Oke, tapi sebelum itu ada beberapa perintah yang nantinya akan membutuhkan administrator. Jadi pastikan kita sudah membuka CMD dengan hak administrator. Caranya dengan klik Windows, lalu kita cari CMD. Nah ini tandanya belum jalan sebagai administrator. Kita klik ini, kita klik CMD. Nah, ini kita jalankan tawuran as administrator. Lalu kita klik yes. Oke, untuk mengetahui apakah CMD sudah dibuka dengan hak administrator, kita bisa melihatnya pada title bar-nya atau ini judulnya, terdapat tulisan administratornya. Oke, lanjut. Oke, kita awali dengan beberapa perintah dasar untuk pemanasan sebelum masuk ke perintah jaringan yang lebih spesifik. Ya, mohon maaf sebelumnya jika suaranya kurang jelas atau terlalu pelan ya, karena saya merekam video ini pukul 3 dini hari ya. Pas banget pukul 3 dini hari. Oke, lanjut. Mohon maaf, harap dimaklumi. Oke. Sorry. Oke. Yang pertama ada perintah cd atau change directory. Bayangkan kita tuh mau jalan-jalan nih di dalam folder-folder komputer kita. Nah, cd ini tuh kendaraan kita. Mau pindah ke folder lain pakai cd. Misal cd c. Nah, ini akan membawa kita langsung ke drive C. Kalau kita mau masuk apa misalnya? Ya folder, misal di dalam drive C itu ada folder dokumen nih. Kita tinggal ketik cd dokumen. Nah, sayangnya nggak ada folder dokumen di drive C saya. Oke, selanjutnya ada perintah cls atau clear screen, yaitu misal layar CMD kita atau command prompt kita nih udah mulai penuh dengan output nih. CLS ada untuk membersihkan
output itu cuy. Jadi dia semacam penghapus papan tulis gitulah. Langsung aja kita praktekkan ya, CLS, lalu enter, maka bersih jendela CMD kita cuy. Lalu ada perintah namanya CLS dengan parameter ya, kita sebutnya parameter garis miring tanda tanya. Kalau kita pengen tahu lebih detail nih tentang suatu perintah, CMD punya fitur bantuan gitu. Karena kita tinggal tambahkan garis miring lalu tanda tanya di belakang perintahnya ini. Perintah yang pengen kita cari tahu lebih detail gitu. Lalu kita tinggal enter aja. Nah, maka akan keluar apa namanya petunjuk mengenai perintah CLS ini. Nah, mungkin untuk CLS bantuannya singkat aja ya. Cuman bilang kalau ini tuh kayak bersihin layar gitu. Lalu ada perintah dir, dir. Nah, perintah ini tuh buat intip nih. Ada folder apa sih di atau ada apa aja sih di suatu direktori itu, dan dalam kasus ini direktori C ya atau drive C. Di coba deh kita ketik dir. Nah, di drive C ini ada direktori ini direktorinya. Dan juga yang namanya dir tanda tanya. Sama kayak CLS garis miring tanda tanya, ini akan nampilin bantuan untuk perintah dir. Oke. Dir sendiri punya banyak aksesoris, coba kita lihat. Nah, ya lebih panjang ya dibandingkan si bantuan dari CLS tadi. Oke, lanjut. Oke, udah cukup ya pemanasannya. Kita bakalan masuk ke perintah-perintah terkait TCP atau IP yang sesuai dengan mata kuliah kita ya, jaringan komputer. Sebelum itu kita hapus dulu output yang banyak ini. Pertama ada perintah ipconfig. ipconfig ini tuh semacam kartu identitasnya aja. Apa ya? KTP kali ya, KTP dari komputer di jaringan kita. Perintah ini tuh nampilin konfigurasi IP dasar untuk semua adapter jaringan yang terpasang. Dan yang paling sering dicari itu alamat IP, subnet mask, terus default gateway. Ini nampilin info vital untuk tahu ya, gimana sih komputer kita tuh berkomunikasi di jaringan. Coba deh kita enter ya. Nah, ini ada IP address, subnet mask, sama default gateway. Itu yang paling sering dicari ya. Kebetulan saya nggak terhubung di internet dengan kabelan maupun kabel apapun, saya cuman pakai wireless LAN atau WiFi ya. Oke, lanjut.
Lalu ada perintah ipconfig all. Ipconfig dengan parameter all. Kalau ipconfig tadi itu semacam KTP, ipconfig all ini kayak akta kelahiran dan kartu keluarga gitu ya. Perintah ini tuh ngasih tahu lebih detail selain info dasar kayak address, update mask, dan default gateway tadi ya. Ini juga nampilin perintah-perintah kayak coba deh kita lihat aja. Nah, banyak kan? Ini nampilin informasi kayak hostname, nama komputer kita, lalu ada sini ada keterangan DHCP enable. Kalau aktif berarti yes di sini. Lalu ada juga physical address di sini atau MAC address kita ya. Ya, dan banyak lagi lah. Lalu coba kita ketikkan ipconfig tanda tanya untuk mengetahui apa aja sih parameter yang bisa kita pakai untuk ipconfig ini. Ini banyak ya. Ada ipconfig release, ada ipconfig renew, dan banyak lagi. Sekarang coba kita coba ipconfig release tapi config release ini tuh fungsinya untuk melepaskan atau mengembalikan alamat IP yang kita dapat dari DHCP server. Jadi setelah perintah ini dijalankan, adapter jaringan kita tuh nggak akan punya alamat IP dari DHCP lagi. Coba ya. Nih ini. Jadi keterangannya timeout ya. Coba. Nah, jadi apa namanya? IP config release tadi tuh nih ngelepas tapi secara sementara. Jadi ya kayak semacam reset gitulah. Nah, untuk apa ya? Lalu ada perintah juga yang namanya ipconfig renew. Setelah ipconfig tadi dilepas, kita bisa minta alamat IP baru lagi nih dari DHCP server. Nanti komputer kita akan ngirim permintaan, terus DHCP servernya tuh ngasih konfigurasi IP yang baru. Ya, gitulah. Coba ya. Nah, cuman kebetulan saya nggak pakai Ethernet atau kabelan ya. Jadi di sini saya cuman pakai WiFi. Nih, ini tuh sebenarnya WiFi, cuman ya gitulah. Ini kan lama ya prosesnya ya. Kita bisa berhentikan pakai Ctrl C. Nah, nah kayak gitu.
Lalu ada juga, mungkin kita bersihin dulu ya, lalu numpuk. Lalu ada juga perintah yang namanya ipconfig display DNS. Ini tuh kayak apa ya? Buku catatan itulah, buku catatan komputer kita tentang website yang pernah dikunjungin. Jadi bakalan nampilin isi dari DNS DNS resolver cache. Gitu kali ya bacanya. Jadi cache ini disimpan sementara. Terjemahan nama domain ke alamat IP-nya tuh disimpan sementara ke cache gitu. Supaya kalau kita mau akses website yang udah pernah kita akses, kita nggak perlu akses dari awal lagi gitu. Kayak cepet gitu, kayak ada jalan pintasnya. Coba kita ya tampilin ya DNS-nya apa aja. Nah, banyak banyak kan? Ini website-website yang pernah saya kunjungin. Ada juga apa namanya? Kadang catatan-catatan itu tuh bisa kadaluarsa juga. Jadi ada perintah yang namanya ipconfig plus DNS. Fungsinya menghapus semua catatan di DNS resolver cache. Jadi komputer kita dipaksa buat nanya ulang ke DNS kalau mau akses websitenya lagi. Coba deh. Nah, jadi hilang semua tuh tadi catatan kita. Coba kita tampilin lagi ya, display DNS. Nah, kan nggak ada, kehapus sudah sama si plus DNS ini tadi. Jadi kalau kita mau akses ini website login Microsoft, kita perlu akses ulang DNS-nya. Jadi kita nggak punya catatan alamat IP dari domain name server ini tadi. Oke, kita hapus dulu. Selain dari plus DNS dan display DNS, ada juga parameter register DNS. Ini dipakai buat daftarin ulang nama komputer dan konfigurasi IP kita ke DNS secara manual. Biasanya otomatis sih nyatetin gitu ya. Tapi kadang perlu manual juga. Misal ada perubahan konfigurasi gitu, saya juga perlu konfigurasi manual gitu. Nih, ini ada muncul tampilan registration of DNS sudah diinisiasi. Jadi ini buat meregister adapter yang udah terhubung ke komputer ini. Terus dulu, lalu ada ping. Ping ini mungkin para gamer nggak apa namanya, nggak sudah cukup familiar lah dengan namanya ping ini. Jadi ping tuh singkatan dari paket internet Gaper. Ini
suatu tools atau alat yang populer banget buat, ngecek apakah komputer kita nyambung sama, komputer di jaringan lain, entah itu jaringan lokal atau jaringan internet. Jadi kalau kayak game tuh, kita ngecek nih, eee, jaringan kita ke game tuh lancar apa enggak sih, gitu. Cara kerjanya gimana sih Ping tuh? Jadi Ping tuh ngirim paket, yang ukuran kecil yang disebut ICMP atau Internet Control Message Protocol, eee, dengan echo request ke alamat tujuan. Misal, contohnya ke game tadi. Bentar, minum dulu ya. Nah, terus entar si gamenya ngirim balik ke kita nih, ngirim respon dari, paket kita tadi. Jadi ping tuh bolak-balik antara jaringan kita dan jaringan tujuan. Coba kita ketik, kirim perintah pingnya. Nah, ternyata ada banyak nih parameter yang perlu ditambahkan untuk menjalankan, perintah ping. Apa aja sih, ya kan? Coba kita cari tahu, pakai tanda tanya dulu nih. Ping kita minta manual booknya dari CMD. Nah, oh sama ya. Pakai ini. Pertama kita tuh perlu ini. Ini tuh opsional semua sebenarnya, namanya parameternya semua udah ada nilai defaultnya. Yang kita perluin cuman targetnya. Misal kita mau ngeping ke google.com. Nih, bakalan muncul keterangan kayak gini. Batch 32 nih nilai default dari ukuran paketnya. Ini request timeout karena apa namanya? Nggak sampai, paket yang dikirim tuh udah habis atau nggak sampai tujuannya. Coba kita berhentiin. Ini saya berhentiin saya pakai kontrol C. Coba deh kita ping ke jaringan lokal dulu. Ping lokal host. Nih, ini kan localhost ini kan jaringan pribadi kita ya. Jadi dia tuh bakalan cepat kayak gini. Satu ms nih waktu paket itu dikirim bolak-balik. Jadi kita ngirim respon, lalu servernya ngirim respon kita balik, kasih kita balasan dengan waktu 1 milisecond. Itu. Ini ada nih keterangannya. Paket terkirim 4, terterima 4, loss 0, dan ini ada keterangannya juga.
berapa nilai minimumnya, maksimumnya, dan rata-ratanya. Coba kita ping ke Google lagi ya, atau 888 deh. Kenapa ya? Kayaknya jaringannya lambat ya, jaringan saya. Tuh, request tim admin. 100% loss. Jadi kita ngirim 4 paket, yang kita terima 0. Gitu. Otomatis 4 paket ini loss gitu. Ya. Ping nih parameternya banyak ya. Kayak ini tadi. T, misal T itu buat ngatur berapa paket yang mau kita kirim. Misal nih, kita mau ngirim ping T 10 ke google.com. Lah, kagak mau. Oh, sorry, salah. Ping N buat ngirim berapa paket yang mau kita kirim ke google.com. Nih, request timeout ya. Lama ya, 10. Kita tunggu aja. Terus kita juga bisa ngatur besaran paket yang mau kita kirim. Kalau defaultnya kan 32 byte ya. Kita bisa ngirim lebih dari itu. Dengan parameter, sorry, kita selesain dulu aja ini. Oke, ini udah ngirim 10. Diterima baliknya 0 nih. Gara-gara emang mungkin jaringannya ya yang nggak bagus. Buat ngatur besaran paket, kita bisa pakai minus L, parameter minus L. Kita coba dulu. Mungkin ke ini aja ya, ke localhost biar cepet. Ping N, sorry, apa tadi, L 1500 misalnya ke localhost. Gokil, 1 milisecond. Oke. Coba lagi kita coba nih, bisa juga kita ngeping tuh nggak terbatas gitu, ping terus. Tujuannya biasanya buat ngecek nih jaringan ya, buat troubleshoot gitulah, buat ngecek jaringannya terhubung apa enggak gitu. Mari kita ping ke localhost, nggak terbatas ya, kita pakai apa namanya, parameter T, atau ke Google ya, ke google.com. Lama ya. Tuh, atau ke ini aja, ke localhost. Tuh, dia bakalan ngirim nggak terbatas sampai kita berhentiin secara manual. Berhentiin secara manualnya kita bisa
Ctrl C. Nah, itu dia. Hapus dulu. Lalu ada perintah yang namanya net. Netstat itu singkatan atau kepanjangannya network statistik. Jadi dia tuh kayak detektif jaringan di komputer kita gitu. Dia bisa nampilin semua jaringan yang lagi aktif, baik TCP atau UDP. Dari port mana yang lagi nungguin koneksi, statistik internet, dan bahkan tabel routing. Netstat tuh juga banyak parameternya, kayak si ping tadi, kayak ping, kayak ipconfig. Coba deh kita atas dulu nih. Sorry, salah. Nah, nih dia nampilin jaringan yang lagi terhubung sama kita nih. Establis ini berarti dia statusnya establis ya, atau bisa ya banyak lah statusnya. Kita juga bisa coba cek parameter apa yang bisa dipakai. Banyak. Sel netstat netstat banyak bener. Protoni protokol ini tuh koneksi yang lagi aktif. Ini local address kita, ini statusnya listening, listening, gitu-gitu. Coba kita hapus dulu. Oke. Netstat juga bisa, ada alarm. Kedengeran nggak ya? Wait. Oke, nggak kedengaran kayaknya. Oke, aman. Netstat. B ini buat nunjukin file atau program mana yang jalan nih, yang bikin koneksi. Jadi kita bisa ngecek buat ngedeteksi apakah ada malware di jaringan yang dibikin sama si aplikasi atau program itu. Nih misal ADB bikin nih koneksi PDANet nih, ya gitu-gitulah. Lalu kita lanjut ke perintah tracer atau traceroute. Ini tuh kayak keyboardnya. Ini tuh kayak pemandu wisata paket data kita, coy. Perintah ini ngasih tahu kita rute atau jalan tol mana yang dilewatin pakai data dari komputer kita sampai tujuan di internet. Cara kerjanya unik.
Dia ngirim paket ICMP request dengan nilai TTL atau time yang kayak di ping tadi. Itu dia dilakuin secara bertahap dari satu terus dinaikin gitu. Dan tiap router yang dilewatin tiap router yang dilewatin di itu tuh bakal ngurangin TTL-nya, Jadi kalau udah 0 dia bakalan ngirim pesan time exceeded. Jadi dari situ tracer tahu siapa aja yang jaga gerbang tol alias router di sepanjang jalur itu. Itu. Coba kita ketik tracer google.com. Tapi ini kayaknya nggak bisa deh jaringannya, nggak tahu juga ya. Time out kan. Coba pakai lokal host aja ya. Set. Udah, kayaknya nggak bisa praktek. Internetnya nggak. Ya gitulah. Oke, lanjut. Sini ada perintah pet ping. Ini bisa dibilang kayak gabungan antara ping dan tracer, tapi dia lebih canggih. Jadi dia ngelacak rute kayak si tracer. Habis itu dia bakal ngirim ping banyak banget ke si router ini buat ngumpulin statistik yang hasilnya kita nggak cuma tahu rutenya aja, tapi juga tahu berapa banyak paket yang loss atau yang hilang dari keterlambatan tiap router ini. Jadi dia bakal bisa nemuin jaringan mana yang bermasalah gitu. Coba pet ping, tapi kayaknya Google nggak bisa deh. Coba localhost mah aman. Jaringan kita bisa munculin statistik juga 25 detik. Tungguin aja ya. Nih, jadi ini paket ini kayak tabel gitu ya. Ini router yang dilewatin, maksudnya rute yang dilewatin, terus paket yang loss berapa persen, 0%, address yang dilewatin, ya gitu-gitulah. Habis itu ada perintah nslookup. Kita bersihin dulu kali ya. nslookup tuh kesingkatan dari name server lookup yang fungsinya buat tanya ke DNS server. Kita bisa tanya ke DNS, alamat IP untuk google.com itu apa ya? Atau sebaliknya, kita bisa nanya DNS IP ini tuh untuk domain apa ya gitu. Jadi sangat berguna lah.
DNS ini yang nerjemahin nama website jadi IP address biar komputer kita bisa nyambung gitu. Coba nslookup google.com. Nih, ini IP address sih Google tuh. Atau balik deh, nslookup tuh 98 18 035. Nah, kalau kayak gini tuh namanya reverse lookup. Modelin apa nih? Oh ya, ini sama kayak Google ya, server Google. Oke. Nih, addressnya 888. Itu addressnya Google begitu. Lanjut. Oh ya, kalau kita ngetik nslookup doang, kita bisa masuk ke mode interaktif, cuy. Kita bisa kayak HTTP query, terus buat ini ya, bisa buat nyari tahu MX record atau mail exchange, buat tahu server email dari suatu domain gitu, atau buat tahu NS record atau name server record suatu DNS gitu misalnya gitu. Lalu ada NetSH, terus dulu kali NetSH atau network cell. Ini tuh command line scripting utility yang sangat powerful. Apaan tuh? Nah, di sini tuh kita bisa konfigurasi, terus diagnosis, bisa juga ya pokoknya segala macam manipulasi lah untuk si jaringan di Windows ini. VPN juga bisa kita modif gitu, firewall gitu-gitu. Cuman kayaknya saya nggak akan nyobain fungsi ini deh, karena kayaknya bakalan ngubah jaringan kita, yang takutnya nih bakalan susah ntar benernya gitu. Tapi ya coba aja deh, coba kita ketik, masuk tampilan interaktif ya, kita kontrol saja buat batal. Coba kita ketik NetSH datanya. Oke, ini saya bisa ngatur firewall, terus IP, gitu-gitu. Oke, lanjut. Lalu ada perintah route. Perintah ini tuh dipakai buat ngatur lalu lintas, buat ngatur lalu lintas data di komputer kita. Lebih tepatnya untuk melihat dan memodifikasi tabel routing IP lokal.
Tabel routing tuh isinya tuh kayak daftar peta jalan yang dipakai komputer buat nentuin kemana paket data harus dikirim, biar sampai tujuan jaringan yang berbeda. Biasanya sih diatur otomatis, tapi kadang kita perlu nambahin rute statistik manual gitu ya. Terutama kalau komputer terhubung ke beberapa jaringan atau router gitu. Coba kita ketik route print. Nah, mampus. Ini kan kayak kompleks gitu ya. Jangan di apa-apain lah ini lah. Takutnya ntar malah nggak bisa pakai internet lagi. Intinya kita butuh keterampilan khusus untuk memodifikasi lalu lintas data kita ya. Lanjut, ada perintah yang namanya net. Net doang nih. Ini tuh bukan satu perintah doang ya, tapi ada kayak apa ya, banyak parameter yang bisa dipakai. Kayak coba deh kita pakai net tandanya. Nah, kita bisa pakai net view misal. Net view. Oke. Gak lama ya. Net view tuh buat lihat komputer atau komputer apa yang lagi aktif di jaringan kita. Kalau jaringan kita terhubung ke banyak komputer gitu, cuman ini kan nggak pakai ini ya, nggak pakai jaringan LAN gitu, jadi nggak bisa dilihat. Error nih. Oke deh kalau gitu. Atau net user nih, ini buat ngelihat, waduh ketahuan deh, buat ngelihat akun pengguna di komputer ini. Kita juga bisa ngubah atau nambah atau hapus akun pakai perintah net ini. Bahaya banget. Tapi perintah net user ini perlu apa namanya, user admin. Kok user admin? Perlu hak administrator. Jadi kita bisa tambahin password di administrator misalnya. Kalau nggak ada yang, kalau kita nggak mau diisengin gitu ya, tiba-tiba ada yang isengin kita buka dan apa, nambahin akun di komputer kita gitu. Kayaknya itu aja deh yang bisa saya bahas pada praktikum kali ini. Salah kira gak ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.